Pernah nggak kalian ngerasa kesel karena buffering pas lagi asyik nonton streaming? Pasti rasanya pengen banting HP kan? Tapi, bayangkan kalau kalian harus naik ke atas pohon setinggi 10 meter, atau jalan kaki 2 kilometer ke puncak bukit, hanya untuk mengirim satu pesan WhatsApp, tugas sekolah. Itulah realita yang terjadi di bawah langit yang sama, di Indonesia. Banyak yang bilang Indonesia itu raksasa digital, pengguna internet kita ratusan juta. Tapi, kalau kita bedah secara kebijakan, ada yang namanya digital divide atau kesenjangan digital. Secara umum di Indonesia, kesenjangan ini nggak cuma soal ada sinyal atau nggak ada sinyal. Ada 3 level, kawan-kawan. Pertama, level akses. Apakah mereka punya perangkatnya? Apakah ada infrastruktur seperti kabel fiber optik atau sinyal yang stabil di daerah mereka? Level kedua adalah literasi. Kalaupun sudah punya akses internet, apakah itu digunakan untuk hal produktif seperti belajar, berjualan online, atau sekadar untuk scrolling tanpa arah? Dan level ketiga, yang paling penting, adalah hasil. Apakah akses internet itu benar-benar membuat hidup mereka lebih baik, lebih sejahtera, dan membuka peluang baru? Data menunjukkan, di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, penetrasi internet kita mungkin sudah di atas 80%. Tapi coba kita geser ke wilayah timur, atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, angkanya bisa anjlok drastis. Ini bukan cuma soal teknologi, ini adalah soal ketidakadilan akses terhadap peluang. Nah, kenapa ini jadi masalah kebijakan publik yang krusial? Pemerintah sebenarnya sudah punya berbagai program. Kita sering dengar soal tol langit, ada juga peluncuran satelit Satria 1 yang tujuannya mulia. Tujuannya untuk menyediakan internet sampai ke pelosok, sekolah, dan puskesmas. Tapi masalahnya, membangun infrastruktur itu super mahal, dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau itu sangat menantang. Kebijakan kita selama ini seringkali terlalu berfokus pada pembangunan fisik. Kita fokus membangun menara BTS, tapi kadang lupa memikirkan siapa yang akan merawatnya jangka panjang. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang akan mengajari warganya untuk memanfaatkan teknologi ini secara maksimal? Dalam bahasa kebijakan publik, kita terlalu fokus pada sisi penawaran atau supply side dengan menyediakan perangkat kerasnya, tapi seringkali kita lupa memperkuat sisi permintaan atau demand side, yaitu kebutuhan dan kemampuan warga untuk benar-benar menggunakannya. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa kita yang di kota, yang sinyalnya kencang, harus peduli? Kita harus peduli karena kesenjangan digital ini secara tidak langsung menciptakan warga negara kelas 2 di era digital. Kalau anak-anak di pelosok tidak punya akses pendidikan dan informasi yang setara dengan kita, mereka akan otomatis kalah saing di masa depan. Impian kita tentang ekonomi digital Indonesia yang meroket tidak akan pernah terwujud kalau mesinnya hanya berjalan kencang di 1 atau 2 pulau saja. Ini seperti lari maraton, tapi sebagian besar pelarinya kakinya diikat. Jadi, apakah solusinya cuma sekadar bagi-bagi laptop atau tablet gratis? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar dan sistematis yang perlu kita perbaiki dalam pendekatan kebijakan kita? Di episode berikutnya, kita akan bedah lebih dalam gimana kesenjangan ini sebenarnya bisa memiskinkan masyarakat secara struktural dan apa solusi nyata yang bisa kita dorong bersama. Terima kasih sudah menonton. Mari kita terus kawal kebijakan agar manfaat teknologi bisa dirasakan oleh semua, bukan cuma yang punya kuota dan tinggal di kota besar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.